Eh, jadi kalau nama biodiversitas itu biasanya kita sebut dengan biodiversity ya, keanekaragaman. Jadi keanekaragaman itu ada keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Jadi ketika Anda berbicara biodiversitas berarti Anda menggambarkan jumlah ya. Jumlah, macamnya, dan perubahan dari makhluk hidup. Jadi ada beberapa macam biodiversitas, ada spesies, genetik, ekosistem, dan budaya. Kamu simak nanti saya share bahannya. Saya singkat aja jelasinnya. Nah, keanekaragaman itu tidak bisa bertahan sederhana seperti yang kita bayangkan ya. Dia sifatnya ada yang irreversible ya, mudah hilang, atau bahkan ada yang extinction of species, hilang ya, kepunahan. Jadi kenapa biodiversitas dapat punah, itu ada beberapa macam faktor ya, baik itu langsung maupun tak langsung. Yang jelas kalau hilangnya atau punahnya biodiversitas itu dipengaruhi oleh perubahan bumi ya. Perubahan bumi itu dapat terjadi karena adanya pencemaran ataupun kerusakan bumi secara alami. Untuk pemunahan spesies dapat terjadi bukan karena manusia, itu bisa jadi karena koleksi ya, yang teori evolusi yang bertahan hidup maka dia bisa hidup. Kemudian ada namanya overhunting. Yang ini yang penyebab punahnya beberapa spesies. Overhunting itu adalah pemburuan liar, pemburuan dan pembunuhan liar. Biasanya banyak digunakan masyarakat kita untuk mencari keuntungan, namun dia tidak memperhatikan efek dari pemburuan liarnya. Yang tadi saya bilang ada perubahan dunia, iklim global ya, yang dapat meningkatkan kepunahan. Nah, bagaimana cara kita menjaga diversitas secara biologi ataupun biodiversitas? Itu ada dua cara, ada yang secara in situ dan ex situ ya. Kalau secara in situ kita research dalam habitatnya, jadi habitatnya kita jaga, sedangkan X-nya itu adalah kita buat habitat buatan. Jadi kalau in situ kita sudah ada habitat murninya atau alaminya seperti hutan alami, kita jaga. Tapi kalau memang harus kita butuhkan ex situ conservation, artinya kita harus butuh hutan buatan atau tempat hidup mereka yang membuat habitat itu nyaman dan bisa bertahan hidup. Kenapa konservasi dari diversitas itu sangat diperlukan? Itu ada tujuannya. Karena kenapa biodiversitas sangat penting? Karena biodiversitas itu adalah salah satu, jadi kata lain biodiversitas adalah keanekaragaman hayati ya. Jadi keanekaragaman hayati kita sebagai sumber biologi kita, pemelihara biosfer kita di dunia, dan pemelihara biodiversitas sebagai keseluruhan hidup ya. Nah, secara biologi diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia. Kenapa dikatakan untuk mendukung kehidupan manusia? Saya contohkan adalah biodiversitas laut, air. Itu ada macam-macam ikan yang mengandung protein tinggi. Kita sebagian besar wilayah kita Indonesia adalah ikan, dan kita membutuhkan ikan sebagai bahan makanan, ya. Kemudian misalnya biodiversitas tumbuhan yang sifatnya adalah makanan pokok, jagung, padi, itu kita butuhkan untuk makanan pokok. Jadi kalau biodiversitas itu langka atau dia mati atau dia hilang, maka kita akan kehilangan satu sumber pangan. Itu secara sederhana ya, kamu pahami lagi. Nah, nilai penting lain dari ini adalah dia juga adalah fungsi hutan. Jadi sebagai dalam hidrologi ya, nah, kalau kamu pernah dengar kata-kata reboisasi, penggundulan hutan kemudian direboisasi lagi, kalau hutannya gundul maka akan terjadi banjir atau bencana alam. Itulah fungsi biodiversitas. Dan fungsi mangrove ya, mangrove itu sebagai stabilitas pantai, sehingga nggak mudah pantainya terjadi, tidak mudah dari si mangrove ini. Dia punya ketahanan, dia punya akarnya adalah akar yang serabut yang dapat menahan terjadinya longsor di sekitar tanah pantai. Dan juga sebagai habitat ikan, dia juga sumber kehidupan beberapa habitat ikan, terumbu karang, pelindung alam seperti misalnya national park dan seterusnya. Nah, prinsip tindakan pencegahan ini kenyataannya sebenarnya ini baru sebagian kecil spesies
tapi masih banyak spesies yang dieksploitasi oleh manusia. Maka elemen biologi mungkin penting sekali lagi untuk alasan lain, ya, karena memang biodiversitasnya mempunyai nilai ekonomi yang baik, maka dapat digunakan oleh beberapa kegiatan manusia. Mereka mungkin bermanfaat bahkan vital pada suatu masa mendatang. Nah, untuk diversitas biologi dan biosfer ini merupakan aktivitas manusia yang mempengaruhi biosfer dalam skala global. Hilangnya diversitas biologi dapat mendorong timbulan perubahan global berakibat pada manusia. Contohnya greenhouse effect atau efek rumah kaca, di mana terjadinya peningkatan suhu bumi, sehingga karena ada peningkatan suhu bumi, pemanasan global, ada beberapa timbul penyakit pada tumbuhan dan hewan yang menyebabkan tumbuhan dan hewan itu menjadi hilang, ya, dan berakibat pada manusia. Ini kalau digambarkan secara sederhana, bagaimana terjadinya efek rumah kaca itu pertama memang dari polusi yang kita buat. Di polusi ini, terutama polusi udara ini mengandung yang namanya zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat membuat ozon kita menipis, ya. Dia menguap ke ozon, kemudian ozon menipis sehingga sinar matahari yang masuk solar radiation toward Earth, artinya tidak ada penyaringan lagi, masuk langsung sinar UV sehingga terjadinya peningkatan panas bumi dan terjadi yang namanya global warming. Makhluk hidup di dunia ada 4 bagian untuk biodiversitas berdasarkan kehidupan. 5. Yang pertama itu tumbuhan, hewan, jamur dan protista serta monera, ya. Nah, bagaimana cara kita mengukur sistematika biodiversitas keanekaragaman? Secara ekologis kita bisa menghitung jumlah spesies dan kelimpahannya pada suatu daerah. Nah, ini biasanya dipakai kalau anak-anak ekologi atau sering melakukan penelitian, ya. Jadi bagaimana kita tahu seberapa banyak keanekaragaman hayati yang ada di suatu ekosistem? Maka kita hitung jumlah spesiesnya dan berapa banyak kelimpahannya. Atau juga kita bisa melakukan pengukuran langsung dengan genetik, ya. Nah, konsep tentang spesies itu adalah kelompok individu yang dapat melakukan interhibridasi yang secara normal dan tidak dapat melakukannya dengan kelompok lain. Artinya dia bisa berhubungan atau berkembang biak secara sesama individunya. Dia tidak dapat dengan kelompok lain. Dia hidup secara ekologi, ya. Nah, bagaimana keanekaragaman hayati ini atau biodiversitas dapat hilang, ya? Itu sebenarnya fenomena alam. Jadi semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan penduduk itu semakin banyak. Nah, ketika kebutuhan penduduk itu manusia itu semakin banyak, maka akan semakin banyak pula sumber daya alam yang dikelola untuk mereka konsumsi atau mereka gunakan. Misal saya contohkan, semakin banyak penduduk maka mereka membutuhkan semakin banyak makanan pokok, ya. Maka kita harus menyiapkan makanan pokok yang lebih banyak daripada normalnya, seperti padi ataupun sumber karbohidrat lainnya. Pakaian, kertas, ya, yang sering kita gunakan. Nah, itu semuanya dari sumber daya alam karena semuanya berasal dari kayu. Maka mereka akan melakukan penebangan secara tidak merata atau tidak secara berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan manusia, tanpa mereka memperhitungkan keberlanjutan kehidupan sehingga tanaman itu bisa punah, ya. Semua jenis hewan ditangkap untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber protein misalnya hiu sampai yang anak-anaknya pun yang ditangkap sehingga kita akan menurunkan proses reproduksi mereka dan akhirnya akan hilang, ya.